Ya pemirsa, di Apa Kabar Indonesia malam hari ini saya masih menunggu saya bisa tersambung dengan Bang Budiman Sujatmiko untuk memberikan hak jawabnya atas apa yang dilakukan oleh dia hari ini pemirsa. Deklarasi mendukung Prabowo Subianto meskipun ia menggunakan jaket PDIP, deklarasikan dilakukan di Semarang, notabene kandangnya PDIP pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya saat ini sudah tersambung dengan elit PDIP Bang Andreas Pereira dan juga pengamat politik kita Mas Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Ya, Caca. Selamat malam, Bang Andri Koparera. Selamat baik. malam. Saya ingin Selamat ke Bang malam, Andreas terlebih dahulu Bung nih. Nyarwi. Baik, Bang Andreas, saya rasa grup kader elit PDIP ini udah tang ting tung bunyi dengan manuver yang dilakukan oleh Bang Budiman Sujatmiko. Ini sudah sesuai dengan prediksi karena kemarin sempat bertemu dipanggil, ataukah memang ini langkah yang tidak diprediksi seperti apa? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Mas Budiman, sebagaimana yang sebelumnya sudah dilakukan, artinya ketika dia bertemu, tentu dia sudah punya hitungan-hitungan, dia punya pertimbangan-pertimbangan. Budiman bukan anak kemarin sore gitu. Oleh karena itu resiko pilihan politik Budiman gitu tentu, dan tidak akan juga mengurangi perjuangan yang dilakukan oleh di PDI Perjuangan untuk mendukung Mas Ganjar. Tapi ini adalah pilihan Budiman Sujatmiko seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa ya dia ingin melihat masa depan, mengubur masa lalunya bersama dengan Pak Prabowo, sesuatu yang tentu juga secara prinsip berbeda dengan apa yang ada di PDI Perjuangan, bahwa kita bagaimanapun kita jas merah, yang seperti yang Bung Karno selalu sampaikan, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, bahwa sejarah itu ada kelam, ada sejarah yang indah, tapi kita harus berbasis pada sejarah, dan kemudian bagaimana membangun masa depan dengan memperhatikan apa yang ada di dalam perjalanan hidup sebagai bangsa ini gitu. Saya kira dari aspek itu ya Budiman sudah membuat pilihan yang berbeda gitu. Tentu Budiman menyampaikan itu bahwa perlu ada keberanian berkawan. Saya kira juga berkawan berbeda dengan dukungan politik gitu. Berkawan adalah suatu hubungan sosial yang biasa, tapi kalau politik tentu ada apa? Mungkin ada di situ ada harapan-harapan, ada trade off yang ada di situ, yang diharapkan oleh Mas Budiman gitu, dan itu hak politik dia gitu, bahwa dia masuk di dalam jaringan kepentingan strategi dari ya di sini Pak Prabowo, itu adalah pilihan dia gitu. Tapi PDI Perjuangan, Mas Ganjar, tentu kami jalan dengan keputusan yang sudah dibuat dan pertimbangan-pertimbangan strategis yang kami lakukan gitu. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Mas Nyarwi, apa tanggapan dari Mas Nyarwi mengenai langkah yang dilakukan atau manuver yang dilakukan oleh Bang Budiman Sujatmiko? Tidak hanya mendukung, membentuk relawan, tanda tangan juga. Ini seakan-akan bahwa sudah pasti ini ya akan dipecat. Apalagi deklarasinya di kandang banteng. Nyindir nggak sih ini atau nantangin nggak sih Mas Nyarwi? Ya, ini saya kira movement atau gerakan Bung Budiman yang bukan pertama ya. Ini kelanjutan dari yang sebelumnya kan. Kalau kita lihat kan sebelumnya sudah ada tuh yang bertemu dengan Pak Prabowo itu ya di rumahnya gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya saya kira juga banyak ini. Tapi memang Caca ya, ini saya kira kalau saya melihatnya ada dua hal ya. Yang pertama kita lihat dulu dari Pak Prabowo ya. Pak Prabowo memang sedang membutuhkan ya support simbolik ya dari tokoh-tokoh seperti Bung Budiman gitu ya. Tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam gerakan anti Orde Baru, reformasi, reformis, kira-kira gitu. Dan itu saya kira itu akan menguntungkan ya istilahnya kalau orang-orang itu mensupport Pak Prabowo kan kira-kira. Bung Budiman secara simbolik itu kira-kira seperti itu. Nah, hanya saja kan kita tahu Bung Budiman betul pendiri PRD gitu ya. Kemudian juga masuk ke PDIP gitu ya. Dan kita tahu PDIP ini punya gitu ya tradisi kepartaian yang sudah tertata ya, termasuk ada istilah disiplin partai, tegak lurus, yang saya kira itu juga Bung Budiman perlu beradaptasi di sana. Tetapi begini juga, saya yakin memang semua partai ada dinamika, tidak hanya PDIP ya, dan ini apa yang dilakukan Bung Budiman menunjukkan memang ada juga kader-kader di PDIP yang
punya kecenderungan gitu ya untuk mensupport yang lain termasuk dukungan eksplisit seperti ini. Tetapi saya kira PDIP punya aturan tersendiri yang sudah sering disampaikan oleh pimpinan PDIP itu ya. Tetapi memang ya Caca ya, kalau kita lihat juga ya, seberapa kuat sih dukungan Bung Budiman ini bisa menggerus pertanyaannya ya. Pertama begini, menggerus basis dukungan PDIP itu sendiri atau partai-partai kandang banteng tadi kamu bilang yang basis Jawa Tengah. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, termasuk menarik tokoh-tokoh yang dulu pernah menjadi aktivis reformasi 98 untuk kemudian mensupport Pak Prabowo, kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau saya lihat gitu ya, dukungan simbolik ini memang iya kuat gitu. Tetapi kalau kita lihat kan ke elektoral atau basis partai itu kan ada jaringan elektoral. Nah, pertanyaannya saya kurang terlalu yakin gitu ya, apa daya tarik Bung Budiman ini bisa menggerus basis kandang banteng di Jawa Tengah. Kenapa? Karena juga secara simbolik kita tahu tokoh-tokoh misalnya dari sisi kepartean ya, PDIP di Jawa Tengah, Bung Budiman mungkin ya termasuk tokoh, tapi ada yang jauh-jauh lebih kuat yang berpengaruh di basis massa. Dan saya lihat Jawa Tengah partai Ya, ID ke PDIP kuat dibandingkan ke tokoh gitu ya. Jadi ini juga. Yang kedua soal tokoh-tokoh reformasi 98. Saya kira juga masih banyak ya dinamika. Memang betul ada yang dukung Pak Prabowo juga, tapi juga ada yang dukung mungkin ke yang lain ya. Nah, di sini juga saya kira ya, kekuatan Bung Budiman memang perlu dipertimbangkan ya Caca. Punya ya. kekuatan simbolik. Nah, pertanyaannya adalah simbolik dalam arti ikut mobilisasi dukungan ke Pak Prabowo ya. Pertanyaannya apakah kekuatan simbolik ini akan menjadi kekuatan basis mobilisasi elektoral. Nah, di situ kira-kira nanti ya Caca ya. Oke, sekarang saya ke Bang Andreas. Kalau dari analisis Mas Nyarwi, tidak terlalu perlu dikhawatirkan seberapa besar suara hilang dengan deklarasi Budiman Sujatmiko. Tapi kita bicara mengenai marwah, ego partai. Sudah dipanggil, sudah ditegur, malah Balelo tetap dengan pendirian mendukung Prabowo Subianto. Bagaimana jika diikuti kader lain, Bang Andreas? Boleh ditanggapi? Ya, Budiman di sini dia sudah masuk di dalam jaringan strategi kepentingan dari lawan politik dan kami sadari betul gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh jaringan kepentingan tadi seperti Mas Nyarwi sampaikan itu adalah bahwa mengubur masa lalu gitu. Apa yang ya saya sedang belajar juga melihat bagaimana perkembangan dulu, bagaimana Bongbong menang di Filipina gitu. Bagaimana mengubur masa lalu, mengglorify masa lalu dengan menarik ya kekuatan-kekuatan simbolik. Kekuatan-kekuatan simbolik atau simbol-simbol masa lalu untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya banyak hal yang baik dan Budiman ini digunakan sebagai instrumen kepentingan strategis dari lawan gitu. Dalam hal ini ya lawan politik ya dengan memberikan dukungan secara terbuka itu gitu. Ya. Dan di sini sebenarnya justru Budiman yang masuk di dalam jaringan strategi kepentingan pihak lain gitu. Baik. Oleh karena itu sebenarnya kita menyadari penuh gitu bahwa secara organisasi pasti dia berbeda dengan apa yang sudah diputuskan. Baik. Bang Andreas. Tapi secara strategis politik Budiman sudah ya menempuh jalannya sendiri. Ya soal yang lain-lain itu nanti belakangan gitu. Tapi apakah kekuatan simbolik itu simbol itu juga berpengaruh terhadap elektoral itu beda dengan masa lalu gitu. Dulu ketika Budiman menjadi simbol dari hero perjuangan masa lalu, tapi ya sekarang apakah itu tetap aktual dengan sekarang, itu kan suatu hal yang itu berbeda dengan apa yang ya kita lihat dan apa yang pernah kita dengar. Baik. Gitu. Ya, ditahan dulu Bang Andreas karena Bang Budiman Sujatmiko sudah tersambung bersama dengan saya di sini. Selamat malam, Bang Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bung Andreas dan teman-teman yang lain. Baik, langsung saja. Ya. Langsung saja, Bang Budiman, kalau tadi sempat dikatakan oleh Bang Andreas, Bang Budiman sudah memilih jalan sendiri. Nah, apakah ini sudah memang difikirkan matang-matang? Boleh juga dijelaskan mengenai kenapa mendukung Prabowo pada jelas-jelas masih pakai jaket merah, harus mendukung sesuai dengan keputusan partai. Ada masalah apa dengan Ganjar? Boleh dijawab. Oke, pertama Budiman Sujatmiko aktif dalam politik itu dalam gerakan pro demokrasi ya sejak masuk UGM 89.
dan kemudian berevolusi, bertransformasi. Saya sempat bikin PRD dengan teman-teman, menghadapi kota Orde Baru, mendukung secara strategis dengan alasan-alasan ideologis kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri pada waktu beliau diganggu, dirusak oleh rezim Orde Baru pada waktu itu kepemimpinannya, sehingga mengakibatkan terjadinya peristiwa 27 Juli. Dan kemudian dengan bendera merah juga, tapi tentu saja bukan PDI Perjuangan pada waktu itu, karena kami bikin PRD dan kemudian terlibat dalam peristiwa demonstrasi dengan teman-teman lain, gerakan unsur-unsur demokrasi yang lain, yang kemudian akhirnya berpuncak kepada titik reformasi 98, di mana kemudian setelah reformasi saya keluar dari PRD dan kemudian tidak berpartai sekian lama, dan setelah pulang kuliah dari Inggris saya baru bergabung dengan PDI Perjuangan di tahun 2004. Jadi saya di PDI Perjuangan 19 tahun. Sementara keterlibatan di dalam gerakan pro demokrasi ya nyaris sudah 33 tahun, kira-kira begitu. Jadi ada 33 tahun perjuangan demokrasi melawan Orde Baru, kemudian mengisi demokrasi tanpa partai, kemudian baru mengisi demokrasi sejak 2004 bersama PDI Perjuangan. Nah, di dalam perjalanan 33 tahun itu ada fase-fase sejarah, ada fase-fase politik, ada momentum-momentum politik di mana pada waktu kita berhadapan dengan Orde Baru, karena kita punya cita-cita demokrasi, kita punya cita-cita nasionalisme, kebangsaan yang kami rumuskan. Pertama, kebebasan dulu direbut pada saat reformasi, dan itu menghadapkan kami dengan Orde Baru vis-a-vis, di mana Pak Prabowo menjadi prajurit pada waktu itu. Kita berhadapan ya sekitar 96, 98, teman-teman kami merasa bahwa kami sedang menjalankan tugas sejarah, tapi kami melihat negara pada waktu itu sedang melawan sejarah menginginkan kebebasan, menginginkan demokrasi, negara menolak, sehingga kemudian akhirnya terjadi tabrakan. Kami menjalankan tugas sejarah, Pak Prabowo dengan seluruh aparatnya, bukan cuma tentara, jenderal-jenderal yang lain, polisi dan intelijen pada masa itu menjalankan tugas negara. Nah, kita berhadapan. Itu terjadi 25 tahun yang lalu, karena agenda prioritas kita adalah kebebasan. Nah, ini semua kan cerita ini kemudian terbawa oleh saya nih, dibawa oleh saya. Sampai saya masuk PDI Perjuangan pun saya bawa. Saya masuk PDI Perjuangan dengan membawa cerita tadi, membawa obsesi tadi, dan masuk PDI Perjuangan, saya dipercaya menjadi anggota DPR dan membawa aspirasi-aspirasi itu, undang-undang desa salah satunya dan beberapa hal yang lain. Nah, di dalam perjalanan kemudian terjadi pengendapan konsolidasi demokrasi, kita berhadapan dengan sebuah situasi agenda-agenda baru. Nah, kemudian saya berpikir nih, Indonesia ke depan perlu kepemimpinan strategik setelah era Pak Jokowi. Nah, terus terang aja di sini saya melihat ada kebutuhan lebih besar. Tadi Bung Andre saya dengar bahwa ini salah strategi. Ya, betul. Ini saya sadari bahwa ini berbeda ya dengan keputusan partai yang mencalonkan Pak Ganjar. Tetapi sekali lagi saya tetap melihat bahwa ada soal yang baru diselesaikan tentang konsolidasi demokrasi dan kebangsaan di Indonesia. Yang menurut saya, dalam hemat saya, dari 3 bakal calon presiden, saya melihat rasa-rasanya kepemimpinan strategis yang dibutuhkan lebih baik saya lihat pada Pak Prabowo. Sementara Pak Ganjar lebih populis, Pak Anies lebih ke intelektual. Jadi ini memang ada soal kebutuhan bangsa. Bahwa secara politik tadi ada konsekuensinya, ya. Dan saya siap menerima konsekuensi apapun yang terburuk sekalipun, ya. Tapi yang apa sih yang terburuk ya? Kan tidak mungkin ada saya divonis 13 tahun penjara lagi gara-gara itu kan, Bung Andre. Ya, paling bukan eranya lah ya. Keanggotaan catatan administratif saya sebagai anggota partai bisa saja dicabut. Kenapa tidak keluar partai saja terlebih dahulu sebelum mendukung Pak Prabowo? Tapi Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD, Soekarnoisme saya sudah saya rawat sejak SD, itu tidak akan bisa dicabut oleh siapapun. Bang Budiman, ada beberapa pihak yang mengatakan gentleman saja keluar dari PDIP, baru kemudian berlabuh ke Gerindra, dukung Pak Prabowo. Kenapa tidak dengan alur itu?
soal alur segala macam begini. Ada juga saya dulu waktu sebelum terjun politik, kamu kaya dulu lah, jangan terjun politik karena kalau kamu nggak kaya terjun politik nanti kamu korupsi. Oke. Tapi saya melawan itu. Oke. Dengan Saya alur tidak yang harus baru jadi ya. kaya dulu terjun politik Baik. dan biasa-biasa aja dan sampai Baik. sekarang nggak korupsi. Sampai sekarang juga nggak Bang korupsi Budiman. juga tanpa saya harus jadi kaya raya terlebih Bang dulu untuk Budiman, tidak korupsi. Jadi ditahan saya nggak soal step-step itu ya gitu. Baik, Bang Kira-kira Budiman, ditahan dulu. Tadi banyak menjelaskan alasan kenapa mendukung Pak Prabowo begitu diplomatis, kepemimpinan, demokrasi, reformasi dan lain-lain. Itu hematnya Bang Budiman. Tapi hematnya masyarakat nanti saya mau tanyakan, apakah jangan-jangan Bang Budiman memang tidak yakin Pak Ganjar memenangi 2024 sehingga mendukung Pak Prabowo sesaat lagi?